Saudara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap kekecewaannya dengan keputusan Anies Baswedan dan Partai Nasdem untuk meninggalkan Demokrat dan memilih Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies. SBY menyebut Anies tak bisa dipercaya, padahal sudah berulang kali bertemu dan berbincang soal kesepakatan menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden. Saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikias ini 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Di lain pihak, Partai Kebangkitan Bangsa memastikan menyambut baik tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem. Namun, PKB menyebut pembahasan kerjasama akan dilakukan setelah rapat pleno bersama sejumlah petinggi PKB dan ulama di Surabaya, Jawa Timur hari ini. Dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi. Partai Demokrat bereaksi keras atas manuver Nasdem yang bakal membentuk koalisi bersama PKB dan berniat mengusung pasangan Anies Muhaimin. Setelah mengecam Nasdem dan Anies, lalu kemana langkah Demokrat di Pilpres nanti? Benarkah ada pengaruh Jokowi di balik manuver koalisi Nasdem PKB? Kita akan diskusikan hal ini bersama juru bicara muda Demokrat Diska Putri dan bergabung pula Andi Sinulinga, founder Kolaborasi Jakarta, serta Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Mbak Diska, saya mulai ke Anda dulu. Berkali-kali Demokrat bilang ingkar janji, bahkan ditegaskan oleh SBY, Anies ini pengkhianat begitu, berkhianat. Apakah sebatas karena janjinya tidak ditepati memasangkan Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono, atau jangan-jangan ada tawaran lain yang sebetulnya sudah disepakati tapi akhirnya diingkari? Mohon maaf Mbak Diska, audionya belum terdengar. Oke, silakan. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, silakan Mbak. Ya, terima kasih. Jadi tentu apabila kita melihat ini tentu bukan hanya sekedar apakah karena kemudian ada cawapres baru begitu, tapi ini ada satu hal yang lebih fundamental dan saya rasa ini yang sudah kita lihat bersama-sama bahwa sejak awal koalisi perubahan dibentuk adalah antara dibuat dengan prinsip kesetaraan dan keadilan antara Partai Demokrat, PKS dan Nasdem begitu. Namun yang tahu sekarang adalah kejadian yang terjadi sekarang adalah tentu kita lihat bahwa ada kesepakatan baru yang kemudian dilakukan oleh Partai Nasdem dengan mengusung Pak Anies dengan PKB dan juga mengusung cawapres baru yaitu Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sebenarnya yang pertama adalah yang menjadi pengkhianatan pertama adalah kenapa dilakukan ada suatu kesepakatan yang tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya dengan Partai Demokrat dan PKS. Kita tahu bahwa itu dilakukan 2 hari yang lalu, sedangkan kita tahu hampir 1 minggu yang lalu tanggal 24, 25, 26 kita sudah berdeklarasi, kita sudah bersama-sama berkomunikasi. Pak Anies melakukan roadshow ke Pak Surya Paloh, kemudian Pak SBY dan juga di KMS begitu dari PKS untuk sama-sama. Kita tahu sendiri Pak Anies bilang ke publik bahwa cawapres namanya sudah ada, dan kemudian setelah itu juga kita tahu bahwa deklarasi sudah hampir selesai begitu, tapi kemudian dalam 2 hari saja, splitnya hanya 2 hari saja, kemudian kerja koalisi selama 1 tahun hilang hanya dengan 2 hari ini begitu. Dan tentu saja untuk yang masalah cawapres kita tahu sendiri, Mas juga mungkin semua publik sudah tahu bagaimana surat yang terakhir, surat itu ada di tanggal 25 Agustus, surat yang ditulis sendiri oleh Pak Anies Baswedan. Lalu kemudian dalam waktu 2 hari tanpa ada komunikasi, bahkan Pak Anies Baswedan tidak melakukan komunikasi langsung dengan kami, dengan Partai Demokrat. Lalu kemudian sekarang ada wacana kesepakatan antara PKB dan Nasdem. Itu menurut saya adalah 2 hal yang sangat fundamental. Jadi ini bukan masalah cawapres saja, tapi ini adalah hal bahwa di mana ini sudah melanggar kesepakatan dan itikat baik yang dilakukan oleh koalisi perubahan begitu. Bang Andi, disebut Pak Anies ini berkhianat kepada Demokrat. Gimana tuh?
Ya, itu kan tuduhannya begitu, berkhianat ya, atas dasar bahwa sudah ada surat dari Anies Baswedan terkait meminta kesediaan AHY untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Kan dasarnya di situ itu. Nah, tapi kan ada problem lain. Problem lain itu adalah keputusan itu, surat itu tidak bisa direalisasikan kalau hanya Anies Baswedan dengan Partai Demokrat. Itu nggak cukup PT 20%. Dan kalau itu terus dipaksakan, maka Anies Baswedan dan AHY juga nggak jadi berlayar itu. Nah, itu ada konteks yang harus dipahami itu. Nah, saya ingin memberikan juga catatan. Kami misalnya, ya teman-teman dari Anies, kemudian dari FKM, itu kalau ditanya keinginan, kami juga mau AHY dan kami datang kantor Partai Demokrat pada waktu itu, tanggal 7 Juni itu, ya. Nah, tapi realitas politiknya itu berbicara lain karena koalisi ini tidak bisa ada satu pihak yang memaksakan. Sementara ada partai lain seperti PKS dan Nasdem. Nah, itu harus dilihat konteksnya. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa Anies meninggalkan Demokrat, itu juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena ada 3 ini. Ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Yang pergi Demokrat, Nasdem, dan PKS kan tetap ada itu. Sehingga ini Anda maksudkan bahwa dinamika ini hanya dinamika politik biasa, begitu? Iya, sekarang saya ingin mengatakan begini, siapa yang bisa menyangka koalisi Pak Muhaimin sama Gerindra 1 tahun lebih itu juga bisa berubah? Kan tidak ada narasi pengkhianat juga di situ itu. Nah, dalam kita semua mengatakan bahwa politik itu dinamis, karena dinamis itu banyak hal mungkin terjadi. Nah, kalau dia terjadi, namanya koalisi, maka memang betul tadi yang disampaikan itu harus ada pembicaraan yang harus disepakati itu. Nah, memang Saya boleh Pak, Diselesaikan dulu Bang Andi, silakan. Bang Andi. ya jangan terlalu agresif, Dinda. Jadi saya ingin mengatakan seperti itu. Nah, kalau satu pihak katakanlah Anies memaksakan apa yang ada di surat itu, kemudian cukup sama Demokrat misalnya. Oke. Itu tidak cukup untuk membawa Anies AHY berlayar menjadi pasangan capres dan cawapres karena tidak cukup PT 20%. Nah, karena itu perlu Nasdem dan PKS. Oke. Nah, ini di sini persoalannya. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya yang memunculkan wacana ini sehingga terjadi hiruk pikuk ini? Kan Demokrat sendiri yang sebenarnya kalau ini disikapi dengan dingin, ini tidak jadi seheboh seperti ini, akan terjadi komunikasi yang baik menurut pendapat saya. Oke, singkat saja komentarnya Mbak Deska. Iya, ini tentu saja menurut saya juga bisa dilihat seperti itu karena pertama berarti kita tahu di dalam rilis konferensi pers yang dilakukan oleh Bang Sekjen Demokrat yaitu di tim koalisi 8 Pak sebelumnya nama itu sudah diterima oleh PKS, Nasdem dan Demokrat. Jadi nama cawapres itu sudah dikomunikasikan. Pak Anies memberikan konfirmasi bahwa nama itu sudah dikomunikasikan kepada 3 ketua majelis tinggi partai. Jadi itu menurut saya adalah hal yang mungkin tidak sepenuhnya Bapak tahu informasinya, tapi kalau Bapak melihat sendiri apa yang terjadi, dan itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk bahwa ternyata kepemimpinan Pak Anies bahkan untuk memimpin koalisinya sendiri saja yang harusnya untuk bisa bersatu dalam koalisi perubahan ternyata tidak bisa, bagaimana memimpin Indonesia begitu. Mas Jayadi, saya butuh perspektif Anda di sini. Apakah berubahnya koalisi ini kemudian ada wacana pasangan Anies dan Muhaimin ini betul karena sebatas dari komunikasi antara Nasdem dengan Muhaimin Iskandar atau ada pihak lain yang ikut terlibat di sini? Ya nggak tahu ya, ada pihak lain yang terlibat apa enggak ya. Tapi menurut saya yang pasti ini menunjukkan memang ada kebuntuan di 2 kubu. Ya, ada deadlock walaupun sering dikatakan bahwa cawapresnya sudah ada. Jadi ada kebuntuan terutama saya kira ada perbedaan perspektif. Misalnya mungkin bagi Demokrat Anies AHY itu segera maju saja, tapi mungkin bagi Nasdem harus ada faktor lain yang dihitung, yaitu apakah Anies Demokrat itu bisa memenangkan pertarungan, mungkin gitu. Ya, kalau lihat data-data memang terjadi stagnasi untuk
suara dari Anies Baswedan gitu. Nah, pertanyaannya bagi Demokrat tampaknya dengan memasangkan Anies ke AHY, stagnasi Anies itu bisa berubah. Tetapi bagi Nasdem itu tidak. Jadi terjadi kebuntuan di situ. Akibatnya pihak Nasdem mencoba mencari terobosan. Nah, terobosan itulah yang dilakukan saat ini, yaitu mencoba memasangkan Anies dengan Caimin gitu. Saya kira ada dua hal yang mungkin yang diperkirakan bisa didapat dari pemasangan Anies sama Caimin ya. Yang pertama adalah suara NU, terutama yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan memang Anies lemah kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur kalau menurut data-data survei. Yang kedua, mungkin juga ada harapan bahwa karena baik Nasdem maupun PKB itu masih koalisi Presiden Jokowi, maka upaya Anies Baswedan untuk memperluas ceruk suaranya yang selama ini terkunci di kalangan pemilih yang anti Jokowi saja, maka dengan manuver ini diharapkan mungkin akan terjadi perubahan dinamika gitu. Oke, tahan di sana dulu Mas Jayadi, kita akan jeda sebentar. Nanti saya butuh perspektif Anda juga, apakah kemudian ada peran Jokowi juga di sini sampai akhirnya mengubah koalisi yang muncul sekarang ini sampai muncul ada pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar ini. Kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara dari Kompas Petang. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manis mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.